Sebab datangnya bencana ada beberapa, dan ini kalau kita hindari tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Al-Qasas 28 ayat 59. Kalau mau supaya Bapak Ibu tidak kena bencana merata, kata kuncinya di sini kata Allah, dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya harus datang dulu di sana utusan pemberi peringatan, nggak boleh loh ini haram, dan seterusnya menjelaskan hukum Allah. Kalau mereka tidak mau dengar, maka Allah bilang, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan apa? Kezaliman. Artinya kezaliman itu dosa yang merata. Boleh saja manusia mengatakan, oh ini secara ilmiah seperti ini, penguapan air misalnya, kemudian meratahlah, ada angin dari barat, dari timur, dari utara, itu teori manusia. Tapi secara agama kita sudah disampaikan, karena yang menciptakan langit dan bumi dan apapun sistem yang ada atau mekanisme yang ada di dalam itu Allah. Allah lebih tahu semuanya. Ya. Baik, kita masuk ke sebab pertama, Bapak Ibu sekalian. Sebab pertama dari terjadinya bencana, penolakan terhadap Rasul. Penolakan terhadap Rasul dan banyaknya orang-orang yang melakukan ini. Kata ulama ada dua makna penolakan Rasul. Penolakan secara umum yang sifatnya kekufuran. Jadi misalnya orang yang kufur, misalnya risalah Nabi Muhammad SAW kufur, sudahlah, enggak ada Muhammad itu, bukan Nabi. Maka ini sudah cukup membuka, kalau ini merata hampir semua masyarakat meyakini itu, ya, dan sudah sampai kepada mereka para dai-dai, sampai kepada mereka dari media bagaimana keterangan tentang yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka sudah ada hujjah atas mereka atau argumentasi sudah sampai atas mereka. Dan ini tentu banyak sekali ya, di negara-negara non muslim yang menolak Nabi Muhammad SAW, terbukti mereka tidak mau beriman ya. Yang kedua adalah kaum muslimin tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka mau menerima apa yang mereka suka, mereka tidak mau menerima apa yang mereka tidak suka ya. Ada di antara muslimin begitu ya. Dan ini kalau merata maka bisa mendatangkan bencana. Apa yang mereka suka mereka terima, apa yang mereka tidak suka ditolak. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, semoga Allah kasih hidayah, yang berusaha menggerogoti dan mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sekali begitu. Misal laki-laki disunnahkan berjenggot, kalau dia tidak mau berjenggot jangan dia olok-olok. Karena kalau dia olok-olok itu sunnah Nabi SAW, tidak boleh. Perintah Allah, wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, lebatkan jenggot kalian, potonglah kumis kalian, dan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus, penyembah api. Dan dikatakan Nabi SAW kalau baca Al-Quran, kalau lagi baca Al-Quran menghadap kiblat, maka para sahabat bisa melihat jenggot beliau dari belakang karena lebatnya. Baik, ada orang menjadikan itu bahan olok-olok, gitu kan? Kenapa begini, kenapa begitu? Baik, kalau tidak mau lakukan jangan olok-olok. Karena mengolok-olok sunnah Nabi SAW masuk dalam masalah penolakan terhadap Rasul, berbahaya, menjadi penyebab pemicu datangnya bencana umum. Misalnya seorang muslimnya pakai jilbab, dia pakai karena dia tahu ini agama perintahkan, gitu. Lalu kemudian ada orang tidak pakai jilbab, ngolok-ngolok, kenapa pakai jilbab, kenapa jilbabnya besar, kenapa begini, kenapa harus diolok-olok. Kalau kita lihat ada orang lebih baik secara agama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memujinya. Kita mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan satu waktu saya bisa seperti kamu ya, gitu ya, kita harus belajar, bukan malah kita olok-olok. Nah ini masuk poin kedua dalam masalah penolakan terhadap Rasul ya, terutama di sini Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, dalam hadis sahih, kalian semua pasti bisa masuk surga kecuali yang menolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau menerima semua perintahku, suka atau tidak suka, sunnah atau wajib, dan meninggalkan laranganku, haram atau makruh, maka dia mau masuk surga. Dan siapa yang menolak itu, memilah-milah, gitu kan,
maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Karena Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada kita wahyu dari langit. Dan Islam, agama ini adalah panduan hidup, bukan pilihan, tapi memang harus, kewajiban.